Jam belum pukul 5 pagi, tapi antrean di depan gang kecil itu sudah panjang. Lampu warung masih remang, namun bau daun jati, santan manis, dan krecek pedas menyelinap hingga ke jalan utama. Di sudut mulut gang, tergantung papan kusam bertuliskan gudeg Bu Gendis sejak 1982. Hanya itu, tak ada menu, tak ada harga. Tapi warga sekitar tahu, yang datang ke situ bukan orang sembarangan. Banyak dari luar kota, bahkan luar pulau. Dari jendela lantai 2 sebuah rumah kontrakan di belakang warung, Galang memperhatikan keramaian itu dengan mata masih lengket. Ia baru 2 hari menempati rumah kecil itu, warisan pamannya yang kini bekerja di Kalimantan. Rumah itu mungil, 2 kamar, dengan tembok yang memudar dan plafon kayu yang sudah dimakan rayap. Tapi jaraknya hanya 5 menit dari lokasi kerjanya sebagai jurnalis freelance di sebuah portal berita lokal. Saat ia turun ke dapur untuk membuat kopi, aroma gudeg semakin menyengat, manis tapi ada sedikit hangus, bukan gosong, lebih mirip seperti dupa yang terbakar. Galang mengernyit, gudeg kok baunya begini ya. Pagi itu ia memutuskan untuk mencoba. Ia menyusuri gang dan ikut antre. Orang-orang tak banyak bicara, entah karena ngantuk atau memang ini semacam aturan tidak tertulis di tempat itu. Tiba di depan meja warung, ia melihat seorang wanita tua, Bu Gendis, mungkin, duduk di sudut, hanya tersenyum sambil sesekali menunjuk, mengarahkan pelayan untuk mengambilkan lauk. Wajahnya tirus, kulitnya keriput, tapi matanya tajam, seperti mata seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Gudegnya disajikan di atas pincuk daun pisang, disiram arah kental, dan diberi telur serta krecek. Galang duduk di bangku panjang, 1 suap, 2 suap, dan ia membeku. Rasanya aneh. Manis, ya, tapi bukan manis biasa. Ada rasa nostalgia yang aneh. Rasa seperti kehilangan yang direndam dalam gula. Ia terus makan, seolah lidahnya tak mau berhenti. Ketika selesai, ia menyadari orang-orang di sekitar juga makan tanpa bicara. Beberapa bahkan menangis diam-diam. Malamnya, Galang mulai menyusun artikel tentang kuliner Jogja yang legendaris. Ia ingin menulis tentang gudeg Bu Gendis. Tapi ketika mengetik namanya di Google, tidak muncul apapun. Tak ada ulasan, tak ada foto, tak ada info bisnis. Bahkan di peta pun, warung itu hanya tertulis sebagai gudeg Jogja, tanpa nama. Ia merasa janggal. Di luar sana, warung viral karena satu video TikTok. Tapi yang ini, antrean tiap hari. Tapi seperti tak ada jejak digital sama sekali. Saat itulah, suara ketukan pelan terdengar dari jendela dapur. Ia mendekat. Tapi tak ada siapa-siapa, dan tiba-tiba ada bau, bukan bau gudeg, tapi bau kemenyan yang kuat, membakar hidung. Lalu suara kecil, sangat kecil, seperti suara anak-anak, tapi bukan dari luar, dari dalam rumah. Gendong aku ke tungku. Galang mematung, hanya itu, lalu sunyi, dan dingin. Ia menutup jendela dapur cepat-cepat dan kembali ke kamar. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Esok paginya, ia mengurungkan niatnya untuk turun ke warung. Tapi saat ia membuka pintu rumah, sudah ada sebungkus gudeg di ambang pintu. Tak bertuliskan apa-apa, hanya 1 daun pisang kering yang ditusuk lidi, dan di bagian bawahnya ditulis dengan arang, "Terima kasih sudah mau mencicipi." Galang menelan ludah. Ia merasa seperti sedang dimulai sesuatu yang tak bisa dihentikan. Sudah 3 malam Galang tidak bisa tidur dengan tenang. Awalnya hanya suara-suara, lalu bau, kini mimpi. Setiap malam, ia bermimpi berada di sebuah dapur gelap. Bukan dapurnya, bukan dapur warung Bu Gendis, tapi seolah gabungan keduanya, tungku besar dari batu bata merah, wajan-wajan besi tua, dan dinding penuh celaga. Di pojok dapur, berdiri seorang anak kecil. Rambutnya tipis, matanya besar dan kosong. Bajunya kotor seperti habis berguling di abu. Tapi yang paling mengganggu adalah bau kemenyan yang membungkus seluruh suasana. Dalam mimpi itu, si anak akan pelan-pelan mendekatinya, lalu berkata dengan suara kecil, pelan, tak terburu-buru, "Gendong aku ke tungku." Setiap kali Galang terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Dan anehnya, dapur rumahnya selalu berbau samar kemenyan, meski ia tak pernah menyalakan apa-apa. Pagi harinya, ia memberanikan diri bertanya pada warga sekitar,
Mulai dari ibu penjual sayur di ujung gang, sampai tukang tambal ban yang mangkal di dekat pintu masuk gang. Tapi semua merespons dengan ekspresi yang sama. Diam, menghela napas, lalu berkata dengan kalimat senada, "Kalau kamu tinggal di belakang warung itu ya, mending jangan terlalu banyak tanya. Atau, kalau cuma mimpi didatangi anak kecil, itu belum apa-apa." Lalu mereka pergi, pura-pura sibuk. Saat sore, Galang memutuskan untuk mengobrol dengan satu-satunya tetangga terdekat, Pak Roni, seorang pensiunan sopir bis malam yang rumahnya berbagi tembok dengan dapur warung Bu Gendis. Pak Roni awalnya enggan bicara, tapi akhirnya lulus setelah Galang membawakan rokok kesukaannya. "Dulu waktu saya baru pindah ke sini, tahun 90-an, saya juga ngalamin sama, mimpi anak kecil, minta digendong ke tungku. Saya pikir cuma mimpi biasa, sampai saya bantu bersihin dapur Bu Gendis waktu dia sakit." Galang menajamkan telinga. "Sejak itu saya nggak pernah bisa makan gudegnya lagi. Rasanya manis, ya, tapi tiap suapan kayak nyiksa diri sendiri. Kayak ada suara anak kecil nangis di mulut saya. Kamu lihat sendiri kan, nggak ada yang pernah diizinkan masuk dapur itu. Bahkan pelayannya pun cuma sampai pintu. Yang masak cuma Bu Gendis. Dulu, pernah ada satu karyawan baru, cewek, mahasiswa. Paruh waktu, nggak sengaja ngintip ke dapur pas jam 2 malam, waktu dia bantu bersihin piring. Besoknya, dia dikirim pulang ke kampung. Katanya depresi, cuma bisa bilang satu kalimat terus-menerus." Galang membisik, "Apa?" Pak Roni memandang jauh ke arah warung, lalu menunduk. "Gendong aku ke tungku." Malam itu, Galang tidur sambil menyalakan lampu. Tapi jam 2 lebih 10 menit, lampu padam sendiri. Tak ada suara, tak ada angin, hanya sunyi pekat. Lalu ia terbangun di mimpi yang sama, dapur yang sama, anak kecil yang sama. Tapi kali ini, anak itu mendekat lebih cepat. Ia meraih tangan Galang. "Ayahku dulu nggak nurut, ibuku juga. Tapi kamu bisa, kan? Gendong aku ke tungku." Galang menjerit dan terbangun, tapi tubuhnya kaku. Ia tak bisa bergerak, matanya terbuka, tapi tubuhnya terkunci, sleep paralysis, dan di sudut matanya, ia melihat seseorang berdiri di pintu dapurnya. Kecil, bayangan, tak jelas, tapi bau kemenyan itu sangat kuat. Seseorang berdiri di sana, menunggu. Besoknya, Galang memutuskan untuk menulis, bukan artikel kuliner, tapi catatan pribadi, tentang mimpi, tentang warung, tentang gudeg yang manisnya seperti menyimpan cerita pahit. Ia merasa ada sesuatu yang mengendap, sesuatu yang belum selesai. Dan entah kenapa, ia merasa seperti sudah bagian dari cerita itu, mau tidak mau. Pagi itu Jogja turun gerimis, embun menggantung di ujung genteng, dan aroma basah bercampur samar dengan bau gudeg dari dapur Bu Gendis. Tapi pagi ini, gudeg Bu Gendis tidak buka. Gang sepi, tidak ada antrean, tidak ada wajan besar di meja kayu. Galang mendengar dari tukang sayur, Bu Gendis sedang ngelakoni tirakat tidak boleh diganggu. Namun bagi Galang, inilah satu-satunya kesempatan. Dapur itu selama ini selalu tertutup, dikunci, atau dijaga oleh pelayan warung. Tapi hari ini, sepi, sunyi. Pukul 10 pagi, Galang berdiri di belakang rumah. Di depannya ada pagar kayu lapuk yang memisahkan dapurnya dengan warung Bu Gendis. Ia menyelinap, menyusuri lorong sempit yang ditumbuhi ilalang. Ada satu jendela kecil yang terbuka, menghadap langsung ke dapur. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh sedikit untuk mengintip. Dan saat itulah, ia melihat dapur itu. Ruangan tua, dindingnya hitam penuh jelaga. Di tengah berdiri tungku bata besar yang tampak hidup. Bukan sekadar alat masak, tapi seperti entitas. Api dalam perutnya tidak bergolak, tidak berasap, tapi merah menyala, seperti nyala yang menunggu sesuatu. Di dekat tungku, tergantung seutas tali janur kering, membentuk pola melingkar. Ada mangkuk tanah liat di lantai, berisi air kelapa, segenggam bunga kantil, dan potongan rambut. Lalu matanya menangkap sesuatu di dinding belakang dapur. Sebuah foto, berbingkai kayu, diambil dengan kamera tua. Seorang anak kecil berpakaian adat Jawa, beskap, blangkon, dan jarik. Wajahnya kosong, tapi sangat familiar. Galang mundur setengah langkah, lututnya melemas. Itulah anak dalam mimpinya, tak salah lagi. Keesokan harinya,
Bu Gendis kembali membuka warung. Galang datang pagi-pagi, bukan untuk makan, tapi untuk bertanya. Ia menunggu semua pembeli pulang. Lalu ia dekati Bu Gendis yang duduk di belakang meja, menepuk-nepuk kain penutup kakinya. "Maaf, Bu, boleh saya tanya sesuatu?" Wanita tua itu tidak menoleh, tapi menjawab pelan, "Kamu tinggal di belakang warung ini?" "Ya." Galang mengangguk. "Kamu sudah lihat dapurku?" "Diam, tak perlu dijawab." Bu Gendis sudah tahu. Ia mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam. "Itu bukan tempat untuk orang luar, bahkan bukan tempat untuk saya. Tapi saya sudah janji." "Janji?" Galang berbisik. "Gudeg ini harus tetap manis, harus tetap bikin orang datang. Tapi setiap rasa manis selalu ada bayarannya." Bu Gendis menggenggam kain di pahanya. Suaranya mulai lirih. "Dia anakku, tapi bukan dari rahimku. Aku diminta memeliharanya waktu dia masih bayi. Disuruh jaga, disuruh rawat. Tapi dia ikut masuk ke dalam tungku waktu aku masak pertama kali pakai resep dari mbah-mbah dulu." Galang ingin bertanya, kenapa, bagaimana, tapi bibirnya keluh. Sejak itu, setiap beberapa waktu, dia muncul, minta digendong. Tapi bukan sembarang orang bisa gendong dia. Harus yang tinggal dekat api, harus yang ngerti rasa kehilangan. "Kamu ngerti rasa itu, Mas Galang?" Galang tercekat, karena tanpa ia sadari, matanya mulai basah. Ya, ia tahu rasa kehilangan. Ibunya meninggal 2 tahun lalu karena stroke. Ayahnya sudah lama pergi. Ia hidup sendiri, jauh dari siapapun. Mungkin karena itu, anak itu datang kepadanya. Sore itu, Galang pulang dengan kepala penuh bisikan dan hati penuh getaran. Ia mencoba menulis kembali artikel, tapi tangannya gemetar. Kata-kata tak bisa ditata. Ia hanya bisa duduk diam di depan layar. Dan dari dapur, bau kemenyan kembali muncul. Namun kali ini, lebih kuat, lebih dekat. Lalu terdengar suara kecil. Dari balik pintu, "Ayahku sudah bakar aku. Ibuku juga. Sekarang kamu ya." Malam itu Jogja kembali diguyur hujan deras. Tapi Galang tak tidur. Ia duduk di depan dapur, sendirian, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin. Sesekali ia menoleh ke arah pintu dapurnya sendiri, takut kalau anak itu kembali datang. Tapi malam ini, justru sepi, terlalu sepi. Paginya, ia kembali ke warung. Kali ini, bukan sebagai pembeli atau wartawan, tapi sebagai seseorang yang ingin tahu segalanya. Bu Gendis duduk sendirian di pojok warung. Pelanggan belum ramai. Ia melihat Galang datang, dan seperti sudah menunggu. "Kamu harus tahu, Galang. Biar kamu bisa pilih, mau ikut atau pergi." Galang diam, lalu duduk. Bu Gendis membuka laci di bawah meja, mengambil satu kotak kayu kecil berwarna hitam, dihiasi ukiran bunga kantil. "Ini warisan dari ibu angkatku. Beliau yang pertama kali masak gudeg ini, di masa penjajahan dulu. Zaman itu susah, orang-orang makan nasi dicampur garam. Tapi warung ini selalu ramai. Padahal lauknya cuma gudeg, manis, tapi bikin nagih. Orang-orang datang jauh-jauh cuma untuk makan sini. Karena rasa manisnya, bukan dari gula, tapi dari rasa hidup." Galang mengerutkan kening. Apa maksudnya rasa hidup? Bu Gendis membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Serpihan rambut, sehelai kain kafan, dan potongan kertas berbahasa Jawa kuno. Setiap pot anak yang dipilih harus dibakar dalam tungku, tapi jiwanya tetap tinggal. Dia tidak mati. Dia menjaga rasa. Galang mundur, tubuhnya gemetar. Anak itu, namanya bukan siapa-siapa. Kami menyebutnya si manis, karena setelah dia masuk tungku pertama kali, rasa gudeg tak pernah gagal. Setiap orang makan, akan ketagihan. Tapi setiap 5 tahun sekali, dia butuh dikenang, butuh digendong. Kalau tidak, Bu Gendis memejamkan mata. Ia akan keluar. Dan tidak semua orang bisa mengendalikan rasa lapar anak kecil yang jiwanya tidak pernah dewasa. Galang berjalan pulang dengan pikiran bercabang. Di satu sisi, ia ingin pergi, pindah kota, lari dari warung itu, dari bau kemenyan, dari mimpi-mimpi buruk. Tapi, ia tak bisa. Setiap langkah menjauh, ada rasa di dadanya yang makin nyeri. Dan malam itu, mimpi kembali datang. Kali ini, anak kecil itu menangis. "Aku nggak minta dibakar. Aku cuma mau peluk." Tapi mereka semua takut. "Kamu nggak takut, kan?" Pagi-pagi buta, Galang mengetuk pintu warung. Bu Gendis membuka, "Sudah siap. Aku mau tahu segalanya. Kalau harus selesai,
Selesaikan malam ini. Bu Gendis menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu benar-benar mau tahu, kamu harus ikut aku ke pasar malam nanti. Ke pasar tua di selatan kota. Di sana, semua bahan gudeg didapat. Tapi bukan dari dunia ini. Malamnya, mereka berdua menembus hujan menuju sebuah tempat yang tidak ada di Google Maps. Sebuah pasar malam tua, di belakang runtuhan benteng Belanda. Tidak ada penjual, tidak ada suara. Hanya tenda-tenda kosong dan bau kayu manis tua yang menggantung di udara. Pasar ini cuma buka untuk yang sudah tumbas rasa, yang sudah kehilangan sesuatu dalam hidupnya, dan siap mengganti kehilangan itu dengan kenikmatan rasa. Bu Gendis menuju sebuah meja kosong, menaruh kain putih, lalu membakar dupa. Ini tempat ibu angkatku dulu menyerahkan si manis. Galang, katanya sambil menoleh. Kamu boleh kabur, tapi kalau kamu tinggal, kamu akan jadi pewaris dapur, karena aku sudah terlalu tua untuk gendong dia. Galang menutup mata, hujan turun makin deras. Tapi di telinganya, suara si anak kecil terdengar makin jelas. Aku cuma mau pulang. 3 hari setelah kunjungan ke pasar malam selatan, Bu Gendis menghilang. Tak ada pengumuman, tak ada pesan tertulis, hanya satu hal yang berubah. Pagi itu, warung sudah dibuka oleh Galang. Ia sendiri tak tahu bagaimana bisa. Kuncinya ada di bawah bantal saat ia bangun. Dapur sudah rapi, bahan-bahan lengkap. Tungku sudah menyala dengan bara kecil. Seakan warung itu memang menunggu dia. Hari pertama Galang memasak gudeg, ia hanya mengikuti langkah Bu Gendis dari ingatannya. Memasukkan nangka, menambahkan gula Jawa, santan, dan bumbu rempah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia tiru. Rasa manis yang membuat orang ketagihan. Gudegnya enak, tapi biasa, tidak ada yang kembali antre. Hanya 1-2 orang lewat, mencicipi, lalu pergi. Sampai malam keempat. Saat itu Galang sedang bersandar di dinding dapur, kelelahan. Ia sempat berkata sendiri, apa aku harus bakar anak itu juga, seperti Bu Gendis dulu? Dan di saat itulah, bara di dalam tungku menyala lebih terang. Aroma kemenyan pelan-pelan muncul dari sela-sela batu bata. Dan suara kecil terdengar dari balik tungku. Aku gak mau dibakar, tapi aku bisa bantu. Kamu tinggal temani. Galang terperangah. Api di tungku memancarkan cahaya aneh. Di atasnya, muncul uap yang membentuk wajah anak kecil. Senyumannya tipis, matanya kosong. Tapi tidak menyeramkan, hanya menyedihkan. Keesokan harinya, Galang bangun lebih awal. Ia memasak lagi. Tapi kali ini dengan kehadiran anak itu yang tak terlihat, tapi terasa, tangannya seperti diarahkan. Ada bisikan pelan yang memberitahu berapa sendok santan yang pas, seberapa lama api harus menyala. Dan saat gudeg itu jadi, warnanya sedikit berbeda, lebih gelap, lebih lengket, aromanya menusuk. Saat ia sajikan kepada pelanggan pertama, seorang ibu-ibu, wanita itu berhenti mengunyah di suapan ketiga, lalu menangis. Rasanya kayak masakan ibu saya waktu saya kecil, sebelum rumah kami kebakaran. Sejak hari itu, gudeg Galang mulai terkenal. Tapi bukan karena viral, bukan karena review di TikTok, tapi karena orang-orang yang datang ke warung itu mulai melihat hal yang tak mereka sadari telah hilang. Kenangan. Ada yang melihat bayangan kakeknya di pojok meja. Ada yang mencium bau tanah rumah lamanya. Ada yang seperti mendengar suara anaknya yang sudah lama meninggal. Mereka menangis dan kembali lagi. Tapi Galang tahu, itu bukan rasa biasa. Itu rasa kehilangan yang dipinjamkan menjadi rasa manis. Dan semua itu berasal dari satu jiwa kecil yang masih terikat di dapur. Suatu malam, Galang duduk di dapur, di depan tungku, dan bertanya, kalau kamu bantu aku terus, kamu nggak bisa bebas, ya? Api tidak menjawab. Tapi aroma kantil mendadak menguat. Kamu bantu aku, tapi kamu tetap terjebak. Dan akhirnya, suara itu muncul lagi. Kalau kamu tahu rasanya ditinggal, kamu ngerti kenapa aku nggak bisa pergi. Tapi nanti, kamu juga akan kayak aku. Dini hari, langit Jogja tertutup awan berat. Hujan belum turun, tapi udara lembab menyelusup masuk ke sela-sela dinding kayu warung. Galang terbangun, bukan karena mimpi buruk, tapi karena sesuatu yang lebih sunyi. Tungku mati. Api yang biasa menyala tanpa perlu disulut. Padam sepenuhnya. Tidak ada bara. Tidak ada asap. Tidak ada aroma manis dari kayu nangka seperti biasanya. Hanya dingin. Dan abu. Galang mendekat. Ia sempat berpikir, mungkin si manis marah.
Mungkin ini awal dari sesuatu yang buruk. Namun, saat ia menyingkirkan abu yang menumpuk, ia menemukan sebuah kotak besi kecil tersembunyi di dasar tungku. Hangus sebagian, tapi masih utuh. Dan di dalamnya, selembar surat bertuliskan tangan tua. Kertasnya menguning, tinta hampir pudar. Surat itu dibuka dengan kalimat pendek. Kalau surat ini kau baca, berarti aku sudah kembali ke tempat asal rasa. Galang, aku tahu kau marah, bingung, dan mungkin merasa ditinggalkan. Tapi percayalah, tidak ada yang meninggalkanmu. Justru, kamu kupilih karena kamu satu-satunya yang mungkin bisa membebaskan warung ini. Kau pasti bertanya, kenapa aku menyerahkan semuanya padamu? Karena warung ini bukan milikku, bukan milik siapa-siapa. Warung ini milik rasa itu sendiri, rasa kehilangan, rasa manis yang berlebihan, rasa rindu yang tidak pernah bisa dihabiskan. Dulu, aku juga dipilih, bukan karena aku hebat masak, tapi karena aku anak perempuan satu-satunya yang masih tinggal di kampung ini setelah gunung meletus dan memakan keluargaku. Aku yatim, sendiri, dan diam-diam, manis untuk disantap. Aku pernah mencoba lari, tapi rasa gudeg ini mengejarku sampai ke kota. Aku bikin resep lain, tapi tangan ini selalu kembali ke rempah-rempah lama. Sampai aku sadar, bukan aku yang memasak, tapi rasa itu yang memakai tubuhku. Setiap malam aku ditemani suara anak kecil yang sama, bau kemenyan, suara minta digendong ke tungku, kadang merengek, kadang tertawa. Aku pernah coba bakar boneka tua, tanam sesajen, bahkan panggil dukun, tapi tidak pernah berhasil. Karena ini bukan pesugihan biasa, ini pesugihan yang ditanam dari rasa manis kehilangan. Dan kini, kamu sudah terpilih. Aku tahu, kamu juga menyimpan kehilangan yang tidak pernah kamu ceritakan. Kamu juga hidup sendiri. Kamu juga sunyi. Anak itu, si manis, tidak memilih secara acak. Ia tertarik pada orang yang pernah ditinggalkan. Orang yang hatinya kosong, supaya bisa diisi rasa manis yang bukan miliknya. Tapi kamu masih muda, Lang. Kamu masih bisa memilih. Aku tidak bisa membebaskan warung ini, karena aku terlalu lama memeluknya. Tapi kamu mungkin bisa, entah dengan mengusirnya, atau mengikhlaskannya. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Tapi ingat, semakin manis rasanya, semakin besar kehilangan yang ia sedot. Kalau kamu merasa tubuhmu mulai gemetar, mulai lelah tanpa sebab, mulai melihat orang-orang dari masa lalu, itu tanda, Lang, kamu sedang dimakan pelan-pelan. Aku tidak mati. Aku kembali ke dalam dapur, mungkin ke tungku, mungkin ke aroma, mungkin ke setiap suapan terakhir orang-orang yang menangis diam-diam di warung kita. Jangan cari aku, jangan tangisi aku, tapi jangan biarkan rasa ini hidup selamanya. Karena rasa manis bisa menyembuhkan, atau membuat orang gila. Gendis. Galang melipat surat itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis, tapi matanya sembab, bibirnya pucat. Di belakangnya, tungku menyala kembali, perlahan, seperti bernapas. Dan di antara bara itu, terdengar suara kecil. Sekarang kamu sendirian, kayak aku dulu. 2 minggu setelah surat itu ditemukan, warung gudeg Bu Gendis, meski sekarang tanpa nama itu, mulai ramai bukan main. Tapi tidak ada papan nama, tidak ada promosi, tidak ada siapa-siapa yang tahu siapa pemiliknya. Namun anehnya, semua pelanggan tahu kemana harus datang. Mereka seperti dituntun oleh bau, atau mimpi, atau entah apa. Setiap malam ada saja yang datang dari jauh, bahkan dari luar kota. Semua bilang hal yang sama. Saya cium aroma ini di mimpi saya, dan saya cuma ingin datang dan makan 1 piring. Tapi bagi Galang, semakin ramai warungnya, semakin berat tubuhnya. Ia mulai susah tidur. Kakinya sering kesemutan, pandangannya kabur, terutama setiap selesai memasak. Tangannya mulai bergetar, dan di lehernya muncul ruam kemerahan seperti terbakar asap, padahal asap tungku tak pernah setebal itu sebelumnya. Suatu malam, Galang pingsan saat sedang mengiris telur pindang. Ia bangun di lantai dapur, sendiri, tapi merasa seperti ditunggui banyak orang. Bukan pelanggan, tapi mereka yang pernah ditinggalkan. Keesokan harinya, seorang wanita tua datang. Usianya mungkin lebih dari 70, mengenakan kebaya coklat lusuh dengan motif bunga kantil. Tangannya penuh geleng perak berkarat, matanya tajam, dan senyumnya kecil tapi menusuk. Ia duduk tanpa bicara, menunggu sampai semua pelanggan pulang. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Tungku ini milik saya.
Sudah terlalu lama berputar-putar. Sekarang saya datang untuk mengambil si manis kembali. Galang diam. Perempuan itu berdiri dan berjalan ke arah dapur. Tapi saat ia melewati batas ruang makan dan dapur, tungku meledak kecil, menyemburkan bara. Wanita itu tidak mundur. Ia hanya tertawa pelan. Anak itu sudah punya ikatan, sudah kenyang rasa, tapi dia belum punya jiwa. Kalau kamu terus di sini, kamu akan jadi gula pengikat terakhir. Galang menahan napas. Ibu siapa? Saya yang dulu pertama kali memberi anak itu kemenyan. Tapi saya tidak memberinya pelukan. Itu kesalahan saya. Anak itu jadi manis, tapi kosong. Perempuan itu membuka tasnya, mengeluarkan seikat akar-akaran dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kalau kamu mau bebas, oleskan cairan ini di lidahmu sebelum masak. Kalau rasanya pahit, kamu masih bisa keluar. Tapi kalau rasanya tetap manis, ya, artinya kamu sudah bukan kamu lagi. Galang mengambil botol itu. Tangannya gemetar. Perempuan itu pergi tanpa pamit. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, dapur diam sepenuhnya. Tidak ada bisikan. Tidak ada api menyala sendiri. Tidak ada suara anak kecil. Hanya rasa sepi yang ganjil. Seolah tungku itu sedang menunggu jawaban. Pagi itu, Jogja seperti tak bersuara. Jalanan depan warung sunyi. Padahal biasanya motor-motor tukang pos dan ibu-ibu pengantar anak sekolah sudah berseliweran sejak subuh. Tapi pagi itu, seperti semua orang lupa bahwa tempat ini pernah ada. Galang duduk di depan tungku yang dingin. Botol kecil berisi cairan hitam pekat dari perempuan tua malam sebelumnya masih dalam genggamannya. Tangannya gemetar, tenggorokannya kering. Tapi ia tahu, kalau tidak dicoba sekarang, ia tidak akan pernah punya kesempatan kedua. Ia buka botol itu perlahan, lalu menjilat sedikit isinya. Rasanya manis, sangat manis. Bukan manis gula Jawa, bukan manis tebu, tapi manis yang pahit karena terlalu tulus. Seperti air mata anak kecil yang kehilangan ibunya di tengah pasar. Seperti pelukan terakhir seseorang yang tahu ia tak akan kembali. Galang ingin muntah, tapi tubuhnya justru membeku, kaku, lalu ia roboh, tak sadarkan diri. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di dapur. Ia ada di ruangan sempit yang terbuat dari kayu jati tua, seperti kamar masa kecilnya dulu. Bau pengap, suara hujan di atap, dan aroma kemenyan samar-samar. Di pojok ruangan, ada anak kecil duduk memeluk lutut. Anak itu menangis. Galang mengenal wajah itu, bukan si manis, tapi wajah itu terlalu familiar. Kamu, aku ya, bisik Galang. Anak itu menoleh, matanya merah, pipinya basah. Aku dulu suka main di dapur, nunggu ibu pulang dari pasar. Tapi ibu gak pernah pulang. Galang mulai gemetar. Ini bukan lagi tentang si manis. Ini tentang jiwa yang terbelah. Anak itu berdiri dan mendekat. Tangan kecilnya dingin, tapi penuh harap. Aku cuma pengen dipeluk, Mas. Tapi waktu itu kamu buang semua baju kecilku. Kamu bilang udah kuat, padahal kamu cuma nutupin luka. Dengan rasa manis yang bisa dinikmati orang lain. Galang menangis, tubuhnya goyah. Ia mencoba memeluk anak itu, tapi anak itu berubah menjadi uap hitam manis yang mengalir ke dalam tubuhnya sendiri. Dan ia kembali. Ia terbangun dengan teriakan di tengah dapur yang sekarang berubah wujud. Tungku menyala sendiri, wajan penuh dengan gudeg mendidih, meski ia tak pernah memasak pagi itu. Dan suara yang ia kenal, suara anak kecil, tapi kini ada ratusan. Kami semua anak yang tak pernah dipeluk, Mas. Dan kamu sekarang ibu kami. Galang menatap jari-jarinya. Kulitnya mengelupas perlahan, dan dari dalam muncul aroma karamel terbakar. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, karena ia akhirnya tahu. Gudeg ini bukan pesugihan. Ini adalah pusara rasa dari semua anak yang pernah ditinggalkan. Dan sekarang, Galang adalah penjaganya. Ia ambil satu piring. Ia suap gudeg itu ke mulutnya sendiri. Dan di luar, suara motor satu persatu kembali terdengar. Pelanggan kembali berdatangan. Warung dibuka dengan wajah yang sama, senyum yang sama. Tapi mata Galang sudah bukan mata yang sama. Tungku tua itu mulai mengeluarkan lelehan lengket yang tidak biasa. Awalnya Galang kira itu gula Jawa bocor. Tapi ketika ia sentuh, cairan itu dingin seperti air sumur. Dan bau manisnya terlalu menyayat. Bukan aroma makanan, tapi aroma kenangan busuk yang dibungkus manis.
seperti kembang gula yang meleleh di atas luka terbuka. Cairan itu menetes dari bawah tungku, lalu merayap membentuk jalur tipis. Ia ikuti alurnya dengan pelan. Malam itu, saat warung sudah kosong dan dapur tak lagi bersuara, jalur manis itu menuntunnya ke belakang rumah, ke sebuah area yang selama ini ia anggap taman, padahal menurut tetangga sekitar, dulunya itu adalah sumur tua yang sudah lama ditutup semen. Galang berdiri lama di depan tanah retak yang disemen kasar. Di sekelilingnya tumbuh bunga liar, tapi anehnya, semuanya berwarna merah tua kehitaman, seperti disiram darah. Tiba-tiba, terdengar suara anak kecil. "Mas Galang, masih mau gendong aku ke tungku?" Galang membeku, tapi tak ada siapa-siapa, hanya tanah retak itu, dan rasa manis yang menggantung seperti kabut. Malam itu, Galang menggali. Ia tidak tahu kenapa, tapi tangannya bergerak sendiri. Dengan linggis karatan dan lampu senter kecil, ia bongkar pelan-pelan bekas semen itu. Semakin dalam ia gali, semakin kuat aroma manis menyengat. Dan akhirnya, saat cangkulnya membentur sesuatu keras, ia menemukan sebuah kotak kayu. Ia buka perlahan, dan di dalamnya ada 3 benda. Boneka kayu kecil yang tangannya patah, dipeluk kain putih kekuningan. Pecahan kendi dengan motif bunga kantil. Sepucuk surat daun lontar dengan tulisan tangan halus. Raraswati, anak tak disambut, anak yang manis, anak yang tak sempat hidup. Galang merasa dunia sekelilingnya seperti memutar. Ia jatuh terduduk, dan dari dalam tanah muncul uap putih manis, seperti kabut pagi hari yang disuling dari air tebu. Uap itu membentuk siluet anak kecil. Wajahnya buram, tapi tersenyum getir. "Aku bukan pesugihan, Mas. Aku cuma manisan dari jiwa-jiwa yang disisihkan. Aku bukan makhluk yang diberi, tapi makhluk yang dibuang." Galang menunduk. Ia mulai mengerti. Selama ini, semua rasa manis dalam gudeg itu bukan karena bahan, tapi karena rasa-rasa yang tak selesai. Kepedihan yang dipaksa dibungkus kehangatan. Dan anak ini, si manis, adalah wujud dari semua anak yang tidak sempat jadi anak. Malam itu, Galang kembali ke dapur. Ia letakkan boneka itu di sisi tungku, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyalakan api. Tapi gudeg tetap matang, wangi tetap keluar, dan rasa manis tetap ada. Tapi malam itu, tak ada anak kecil yang meminta digendong, hanya bisikan samar. "Terima kasih, Mas. Aku utuh sekarang." Warung masih buka seperti biasa. Pelanggan datang, duduk, mengunyah pelan. Dan seperti biasa, mereka menangis pelan, tanpa sadar. Ada yang tertunduk sambil menggenggam sendok erat. Ada yang menatap kosong ke tembok, seperti mengingat wajah seseorang yang sudah lama meninggal. Dan seperti biasa, mereka berkata hal yang sama. "Gudegnya, manisnya beda. Manisnya bikin nyesek." Galang hanya tersenyum, tapi matanya jauh. Ia tahu kenapa rasa itu ada. Dan kini, ia tahu ia tak bisa biarkan rasa itu tetap dijual. Malam harinya, ia menulis sesuatu di selembar kertas bekas truk belanja. "Besok, warung tutup. Gudeg terakhir disajikan malam ini." Ia tempel kertas itu di pintu kayu, lalu kembali ke dapur. Tungku menyala. Tapi kali ini tidak ada anak kecil yang muncul. Tidak ada suara, hanya aroma lengket manis. Dan bayangan Bu Gendis, duduk di bangku tua di pojok dapur. "Kamu tahu kenapa dulu ibu pakai dia, Galang?" Galang tidak menjawab. Ia hanya diam. Karena ibu kesepian, bukan karena uang, tapi karena rasa yang tidak bisa dibagikan, kecuali lewat makanan. Ia menoleh. Mata Bu Gendis seperti kabut, tidak hidup, tidak mati. Raraswati itu bukan siapa-siapa, tapi juga semua orang. Dia bisa anak ibu, bisa anakmu kelak, bisa dirimu sendiri, Galang. Galang memejamkan mata. Ia tahu, rasa manis ini bukan hanya manisnya gudeg, tapi manis rasa bersalah. Dan jika terus dimasak, terus dijual, maka rasa itu akan selalu dipelihara. Subuh datang. Galang berdiri di depan tungku. Gudeg terakhir sudah siap. Ia isi dalam 7 mangkuk tanah liat. Lalu, ia bawa ke jalanan. Satu persatu, ia letakkan di trotoar, di depan warung. "Untuk siapa?" tanya tetangga yang lewat. "Untuk yang gak sempat pulang," jawab Galang. Satu persatu isi dalam mangkuk itu dihilangkan angin. Tak bersisa, tak berjejak. Dan ketika ia kembali ke dapur, tungkunya sudah mati sendiri. Tak ada api, tak ada suara. Hanya boneka kayu di pojok, kini duduk tenang,
tangan kecilnya sudah lengkap, seolah diperbaiki oleh waktu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa manis yang menggantung di udara, hanya hening. Keesokan harinya, papan kayu bertuliskan gudeg Bu Gendis dicopot sendiri oleh Galang. Ia biarkan warung itu kosong. Tapi dari jauh, saat seseorang lewat malam-malam, kadang terdengar suara anak kecil bersenandung pelan. Manisnya sudah cukup, jangan dihangatkan lagi. Beberapa tahun setelah warung gudeg Bu Gendis tutup, jalanan itu berubah. Warung-warung baru bermunculan. Banyak anak muda berani membuka usaha. Ada yang jualan kopi, ada yang jual ramen. Tapi, tak satu pun laris. Hingga suatu hari, seorang perempuan muda datang ke lokasi bekas warung Bu Gendis. Ia menyewa tempat itu, membuka kedai es krim tradisional dengan cita rasa Nusantara. Dan rasa favoritnya, rasa gula tebu kayu, rasa khas Jogja. Manisnya nyangkut di hati, katanya kepada pelanggan. Pelanggan ramai, viral. Banyak yang bilang, manisnya beda, bikin kangen, bikin rindu. Sementara itu, Galang tinggal jauh dari Jogja. Ia kini membuka toko buku kecil di Magelang. Hidupnya tenang, tak pernah masak lagi, hingga suatu sore, ia menerima paket tanpa nama pengirim. Kotaknya kecil, hanya berisi 1 cup es krim bertuliskan rasa baru, manis gula kayu. Ada sepucuk surat yang hanya berisi 1 kalimat. Aku sudah dingin sekarang, Mas. Tapi manisnya tetap bisa kamu rasakan, kan? Tangan Galang gemetar. Ia tahu rasa itu. Ia tahu aroma itu. Ia lihat label toko es krim di cup tersebut. Dan alamatnya. Jalan Cokrodiningrat nomor 17E. Tepat di atas bekas sumur tua yang pernah ia gali. Malam harinya, Galang duduk diam. Ia buka cup itu. Dan saat ia mencicipi 1 sendok, ia menutup mata. Manisnya masih sama. Di ujung cermin toko bukunya, sesosok kecil berdiri diam, tak bergerak. Si manis, tangannya masih kecil, tapi kini memegang sendok es krim. Selama rasa ini tetap dijual, aku tetap ada, Mas Galang. Like and subscribe.